Siapapun orang yang hatinya terpenuhi hubbul dunya, maka dia sudah dipastikan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, mereka akan diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kurang, rasa enggak tenang, rasa enggak nyaman, rasa enggak bahagia. Ya, itu takwa. Maka penuhi di dalam sanubari kita Allahu Akbar. Selesai, urusan Allah. Besok nggak punya duit, urusannya Allah. Ikhtiar sudah belum, Pak? Ikhtiar sudah, ngapain takut? Pernah yang gajian 3 bulan? Ada Pak Komeris. 3 bulan gak gajian ada? Hidup? Anaknya makan? Istrinya makan? Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kasbon itu wasilah yang paling mudah. Kasbon itu wasilah yang paling, namun terselesaikan gak Pak? Selamat hebat banget. Habis surat ya. Perjalanan. Yang pertama apa tadi? Khosyah wal haibah. Adakan rasa takut kita di dalam sanubari. Sallallahu ala Muhammad, yang hatinya enggak bergetar, mohon maaf ditutup pintu YouTube-nya, fasik dan munafik. Kata Rasul, siapa yang ketika nama Rasul disebut hatinya enggak bergetar, dia tergolong fasik dan munafik. Lantas siapa mereka yang anti maulid, anti sholawat, disebut apa Pak? Dan mengatakan bid'ah maulid, bid'ah sholawat, bid'ah tahlil. Nanti dia pada suruh dia mempertanggungjawabkan sendiri. Hati-hati, ya, jangan yang mengklaim dia nggak suka bid'ah, yang suka halal, padahal belum tentu. Lanjut. Yang pertama khasyah wal haibah. Wasani bimana ta'at wal ibadah. Bimana ta'at dan ibadah. Ta'at dan ibadah ini 24 jam. Bukan sebatas sholat kita saja. Kalau sholat belum tentu benar Pak. Allahu Akbar, imamnya lama kayak Ustaz kok. Lama amat sholat. Benar Pak? Giliran imamnya kulhu kayak saya ini, kulhu terus. Nah, pagi-pagi ngomong sholat kok kulhu terus. Ada aja manusia. Gimana taat wal ibadah, perbanyak ibadah. Ibadah tanpa khusyuk apa Pak? Ibadah tanpa khusyuk apa Pak? Ada nggak? Bekerja Pak, nggak perlu khusyuk. Berhubungan dengan istri nggak perlu khusyuk Pak. Pahalanya luar biasa saja. Uang itu. Jihad fisabilillah. Ketika kita datang keluar pakai motor jalan ke tempat kerja dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, lillahi ta'ala, tanggung jawab kepada keluarga, dia termasuk sabilillah. Jika meninggal, jika wafat dalam keadaan ikhtiar bekerja, meninggal dalam keadaan syahid. Enak Pak? Inilah keuntungan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wasalisu bimana tanzihul qalbi an dzunub. Yang terakhir ini agak berat, yaitu membersihkan hati kita dari dosa. Sedangkan ketika kita kumpul sama orang tak lepas dari gibah, benar? Gak yang benar, gak yang pakai peci, gak yang gak pakai peci, semuanya sama, benar? Karena gibah itu nikmat yang luar biasa ditaruh dalam lisan kita oleh iblis selama Tuhan. Nah, untuk menggugurkannya bagaimana? Malam-malam kita istighfari, ya Allah saya habis ngomongin Fatihah, astagfirullahaladzim, Fatihah, kirim Fatihah kepada beliau. Itu kalau kita datang ke Raudhah Riyadhil Jinan, yaitu taman-taman surganya Allah di dunia, yaitu tholabul ilmi. Jadi menurut Imam Ghazali, yang namanya takwa di dalam Al-Quran
terbagi menjadi tiga. Yang pertama khasyah wal haibah, yaitu takut dan gentar. Takut nggak Pak? Kita pernah mikirin nggak ketika kita di hadapan Rasulullah SAW? Jangan berhadapan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW saja. Makanya pada saat kita maulid, tujuannya apa? Hadirkan Rasulullah SAW. Makanya muncullah yang namanya hadirkan dan dihadirkan. Jadi kebanyakan orang fakir itu malah lalai Pak, menjadi alat marahi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama dengan gitar, sama dengan biola, sama dengan seruling, yang termasuk alat marahi. Oleh sebab itu, agar hati memiliki citra yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan dalam sanubari kita dan dihadirkan. Hadirkan Rasulullah SAW. Ya. Nanti tangan ketika sudah bisa tangannya berdarah masih senang napuk aja. Ada di Semarang. Ya, orangnya ada, masih kan gitu. Jadi ini bukan cerita-cerita bohong. Ya, takwa itu khasyah wal haibah, dan kedua bimana itu ahwal ibadah. Yang ketiga bimana membersihkan hati kita dari dosa. Wahada wal haqiqatu, inilah menurut Musonef, menurut Imam Al-Ghazali, ketiga inilah yang dinamakan hakikatnya takwa. Walal jumlati fataqwa ibaratun an ittiqa'i sukhmillah. Menurut secara ringkas takwa itu menjauhi murkanya Allah dan wa iqabihi, dan siksanya. Supaya kita nggak mendapat siksa Allah, kita harus bagaimana? Ketika kita nggak sengsara di akhirat nanti, kita harus bagaimana? Kan waro-waro guru-guru kita itu sudah jelas. Ya, cirinya Bapak datang ke masjid, ramaikan masjid, hidupkan syiar Rasulullah SAW. Yang bisanya dengan bismillah, bismillah. Yang bisanya alif, ajarkan alif. Yang bisanya kof. Nanti akan muncul setan-setan berkepala manusia Pak. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini salah, harus begini. Emang dia nabi? Emang dia Tuhan? Ajarkan apa yang kita ketahui dari leluhur-leluhur kita. Selesai Pak. Yang penting kita pernah belajar dan ada pertanggungjawaban dengan guru-guru kita. Kau usah ikut-ikutan yang aneh-aneh, dikit-dikit bid'ah. Al-Quran bid'atun nikmah. Quran itu bid'ah yang nikmat. Zaman Nabi nggak ditulis Pak, nggak dibukukan. Kan gitu. Zaman Nabi ditulis di pelapak kurma, di tulang, di batu-batuan. Kalau nggak dibukukan, kita semua nggak bisa membaca Al-Quran. Zaman Nabi, zaman sahabat baru ada titik-titiknya saja, baru ada garis-garisnya saja. Ini pada era murid dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Muncullah ilmu nahwu soroh. Begitu. Nah ini kita bersihkan hati kita. Kalau takwa urusannya dengan hati. Kalau tabarruk diawali dari mana? Hati. Hati kita banyak terisi dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tabarruk pikiran kita. Pikiran kita akan tertutup untuk berpikir yang positif. Dan menurut ringkas takwa itu yaitu menjauhi murka Allah dan menjauhi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Bimtisali ma bi'umih, dengan cara yang Allah perintahkan. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan, kita jalankan. Bagaimana kita tahu perintah Allah? Kita nggak pernah duduk di majelis ilmu, kita nggak pernah mengkaji Al-Quran, kita nggak pernah mengkaji hukum-hukum syariat yang baik dan benar. Apakah mungkin kita bisa itu melaksanakan perintah-perintah Allah? Dan kita menjauhi dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang dicegah. Banyak Pak, nggak usah ngurusin orang Pak, urusin diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai. Sholat kita belum tentu benar, cebok kita belum tentu benar,
Jadi ajak amalin saja yang enak. Ya, kalau di Jawa ada orang yang baca harusnya sallallahu ala Muhammad, dia baca sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ini seorang nelayan, beliau membaca sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad secara i'rabnya itu salah, Pak. Tapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama yang mengatakan, kan itu salah cara baca kamu, yang benar adalah sallallahu ala Muhammad. Akhirnya dia baca sallallahu ala Muhammad 10 balik 11, dia kembali lagi sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Dia orang ujar kiai tersebut yang mana kiai itu sudah di tengah laut dengan berkata sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, ini orang bisa berjalan di lautan. Jadi tidak Allah memilih kekasihnya, tidak dilihat amaliyahnya, tidak dilihat cara benar bacaan Al-Quran, tidak, tapi kebersihan hati kita dan niat kita untuk belajar yang benar. Ya, di sini semuanya ingin belajar. Semuanya ingin belajar. Yang ngomong belum tentu benar, misalnya ya. Yang ngomong itu amburadul, belum bisa pakai ngopi gitu. Ngopi ngerokok lagi enak aja. Di surga nggak ada saat kita bawa, kita borong waktunya nanti bawa ke surga. Kan gitu. Kalau nggak ada kita borong, kita rokok. Lah iyalah, kan gitu. Wa haqiqatu taqwa alla yarauka maulaka. Hakikat takwa yaitu seakan-akan kau melihat Tuhanmu. Hai sunahaka, sebagaimana mereka mencegah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cegah dari perkara-perkara yang buruk. Wala yafuduka haitsu amaraka, dan Allah akan menghilangkan dirimu dari perkara-perkara yang Allah perintahkan. Jadi enak takwa itu ya udah, kita jalannya apa yang Allah perintahkan saja. Terus perintah Allah itu di mana, Pak? Ittaqullah itu di mana? Ajari tata cara sholatnya dulu. Yang pertama kan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sholat. Sholatnya masih berantakan, udah berani menyalahkan orang. Kan gitu. Ya. Paling enak itu sholat jamaah, Pak. Kita salah diterima. Ya. Udah nggak bisa Allahu Akbar, Fatihah nggak bisa, nggak sempat ngaji, udah Pak beres. Allahu Akbar aja, imam tanggung jawab. Kan gitu. Nah itu pentingnya berjamaah. Kalau belum tinggi Pak, rajinnya dia mau gitu, sholatnya Allah tidak. Bukan begitu, kita sama berarti kita lamanya di malam, betul ya? Belum mas kalau mulai Pak. Giliran rumah aja nggak mau, entah itu gimana. Itu mulai itu, benar. Nggak pulang aku lewat depan, kita sama. Yes. Ya. Sehingga akan bermunculan kamuflase hadis yang dirubah oleh Sayyidina, oleh Syekhuna, guru-guru mereka. Salah satu hadis yang dirubah di dalam kitab Subulus Salam yaitu tentang Jumat. Pak Tresna, mau dijawab nggak nih? Ya. Nanya dia, kan gitu. Jadi ini makanya ketika ada orang yang apa itu, janganlah soalin itu jangan Pak, jangan sekali-kali kita soalin. Ngambil dari sana, ngambil dari sini, kita belum ngamalin Ustaz, tuntut. Tontonnya hadisnya potongan, nggak tahu ujung-ujungnya. Bukan, ya. Itu hadis dari Tariq bin Syihab. Ini yang kemarin dibaca. Beliau menyampaikan adraka jahiliyah warwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa lahu min siman. Itu di hadis mengatakan yang namanya Tariq bin Syihab ini tidak pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis tentang nanti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini beliau tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, di sini enggak ditulis muslimatun, muslimatin enggak. Ala kulli muslimin, ditekankan untuk laki-laki yang muslim, yang dia tidur di situ, yang dia pipis di situ, wajib sholat Jumat di situ.
ketika dia bekerja dan ada kemungkinan besar balik, wajib sholat Jumat di sini. Kalau dijauh nggak wajib, boleh di luar kalau yang jauh sana. Yang ngomong siapa sih kan gitu, kan gitu ya. Yang kerjanya di sini bawa kosong azan pulang, ya pulang karena hukumnya wajib. Dia Jumatan di sana, PK4 kurang 1 orang, dia tanggung jawab. Kalau yang itu nggak bawa itu tanggung jawab. Ya pulang, yang dekat pulang. Nggak usah ya, di Jakarta nggak apa-apa, kita balik. Kelar Jumatan. Jam 3 Jumatan. Ya. Fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat wajib dilakukan berjamaah kecuali 4 orang. Mamlukun budak. Budak tak boleh sholat. Kalau pembantu boleh nggak? Woi, pembantu boleh nggak? Tergantung cewek apa cowok. Ya, budak bedanya budak dulu itu boleh dijual. Kalau pembantu nggak boleh. Ya, pembantu boleh sholat, baru sholat. Wamraatun, perempuan, wasofiyun wa maridun, anak kecil dan orang yang sakit. Ya, ada 4 golongan, nanti di sampingnya itu ada 5. Tadi hadisnya gitu. Ada 4 orang yang tidak diwajibkan sholat. Tidak diwajibkan sholat menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama ini perempuan ada 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kalau sholat Jumat boleh nggak? Dianjurkan. Kalau dianjurkan. Wakola lagu sama korek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan korek itu tidak mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa ada visulan yang berbeda bilang di Abdul Mamluk dan Al-Quratul Rasul Al-Qalidin. Itu hadisnya panjang. Jelas deh. Awalnya dasar kotor musnah fitahlis. Namun Imam Abu Dawud mengatakan torek Quran Nabi. Torek ini salah satu sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak mendengar sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung. Wa kharajul hakim min ziyadatul kalimat Quran Abi Musa. Melainkan hadis itu diambil dari gurunya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari yang kita ikuti akidahnya. Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Hasan al-Maturidi, Abu Hasan al-Maturidi, Abu Musa al-Ash'ari. Ini yang kita ikuti akoidnya ada 50 wujud kita pokok ini kita harus paham. Nah, wa ali umar qala Rasulullah laisa ala musafir Jum'ah, dan seorang musafir tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jum'ah. Yustahabu lil a'il ijadul ajaizi hudurul bidul zawji. Bagi perempuan hukumnya sunnah pergi sholat Jum'ah yang tua. Perempuan tua boleh sholat Jum'ah ke masjid berjamaah dengan catatan mendapat izin suami. Kalau yang perempuan bagaimana? Meskipun dapat izin, di situ menjadikan asbab fitnah, maka hukumnya yang tadinya boleh menjadi haram. Paham ya? Jadi hati-hati. Jika menimbulkan fitnah, maka hukumnya harus dicegah. Mas ya, paham ya? Jadi nggak ada nanya lagi. Nah, siap ya, udah ya. Jadi potongan-potongan hadis ini, ada kitab cetakan baru namanya Bulughul Maram. Itu isinya banyak yang dikamuflase, banyak yang dihapus, banyak yang diganti. Itu hati-hati, ya. Nah ini salahnya, sumber salah. Banyak sekali hadis-hadis yang dihapus, Pak, diganti oleh mereka, sehingga namanya maulid ini emang benar-benar di situ tulisannya bid'ah. Banyak itu hadis seperti itu karena zaman Rasul nggak ada. Emang zaman Rasul belum dibikin, Pak. Tapi Rasulullah mengadakan maulid dengan apa? Rasulullah buat maulidnya puasa Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, Senin inilah hari
dijadikan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Kamis ini akan berjumpa dengan malam dihitung termasuk hari yang mulia karena berdekatan dengan hari Jumat. Nah, itu. Jadi itulah sekelumit tentang masalah Jumatan. Jadi jangan asal-asal, mending lebih baik ketika ada permasalahan kita duduk bareng, Pak. Duduk bareng kita ngobrol sambil ngopi enak. Kan gitu. Kata sambil saya ngopi dulu gitu. Udah itu dari soal sampai sekarang udah 13 kacau kan enak ya. Nah, dan jangan lupa Pak, takwa yang paling diwanti-wanti oleh orang yang sudah meninggal, takwa yang sangat diwanti-wanti oleh orang yang sudah meninggal, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali, Pak. Ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang sudah wafat itu pengen hidup kembali, Pak. Mau ngapain? Enggak. Mau ngapain? Mau sedekah. Kenapa sedekah itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Ada dari budak, kalau sekarang nggak boleh budak ya, pembantu bagi dan Nabi Muhammad SAW. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, bahwa pembantu itu termasuk penghuni neraka. Nanti hadisnya ada, tenang, udah ngelirik. Kalau salah ya malam belajar kan itu. Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ya Muhammad, bahwa pembantu perempuan itu termasuk penghuni neraka. Pembantu Nabi penghuni neraka, Pak. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Aisyah, ya Aisyah, pulangi ya. Waktu mau dipulangi, Pak, dikasih kurma oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan perjalanan kurma itu dimakan satu gigitan. Alhasil di situ ada orang yang minta-minta kurma tersebut diberikan kepada peminta-peminta. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, itu catatan sudah dihapus, sehingga muncul Rasulullah SAW. Siapa yang bersedekah setengah biji kurma saja bisa menutup pintu neraka? Enak gak? Tapi sulit. Enak tapi sulit. Kalau liang kita banyak salah. Liang banyak, Pak, dihitung butiran itu banyak, Pak. Apalagi yang begini kan gitu. Mau kategori pokoknya. Kalau zaman dulu kan ada kopi liang. Kalau di Indonesia mau liang boleh. Itu keterangan di kitab Lubabul Hadis. Ya, jadi kisahnya Rasulullah menyampaikan ada hadis yang menyatakan bahwa bersedekahlah kamu qabdati tamri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril ain, mahar bidadari surga. Ini bawa apa khusus? Pengen bidadari surga apa bidadari dunia? Bidadari surga apa dunia? Mas Rito tutup kuping. Yakin surga? Berarti yang di rumah bukan dong? Pak Ustaz. Nah, bidadari paling enak, Pak. Ini kata mereka yang mengklaim. Senikmat-nikmatnya bidadari di akhirat lebih nikmat bidadari kita di rumah. Jadi kita kemungkinan besar gak akan menjamah yang namanya bidadari di akhirat, Pak. Kita akan dengan istri kita sendiri, mereka itu akan menjadi pelayan. Ketika kita tadi apa? Pak, wah. Mana enggak? Makanya jaga istri kita. Istri kita ngomongin orang, suami kena dosanya. Istri kita nggak tahu tata cara haid sesuci, suami kena. Hancur tuh laki, udah kerja capek-capek nanggung dosa istri. Gimana Ustaz? Lantas gimana? Titipin sama Ustaz tadi
setopeng ngajarin ngaji kan gitu. Kalau saya mah nggak ngaji, pokoknya mas saya nggak ngaji ya. Wah maaf ini kemana ya ngomong mas sampai kopi ngaji ya. Jadi untuk meminang apa bidadari di akhirat cukup dengan setengah di kurma Pak. Kalau meminang bidadari dunia pusing Pak, nunggu setahun lagi gitu. Itu kalau jadi, kalau dicatat malaikat, kalau enggak melenceng lagi mas. Iya mas, kan gitu. Nah ini kita perbanyak namanya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedekah usir, sedekah yang rahasia. Rahasia itu terus ini Pak, mohon maaf. Jangan punya usaha ini yang sangat sir, sangat sir, orang nggak akan tahu. Kita kasih diskon dari situ Pak. Ini termasuk sedekah sir. Tanda-tandanya sedekah sir. Tuksiru ghadabil, menutup murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau dimurkai Allah sedekah kita rahasia Pak. Kalau Pak Indra ini kalau sedekah enggak, kalau ngumpetin uang dari istrinya sangat rahasia gitu. Tapi kira sedekah enggak rahasia, ditulis gitu. Bukan gitu Pak Indra, biar berkah ya. Sudah pasti diubah. Sekarang yang diubah sudah kok sirnya, insya Allah ngasih istri niatin sudah kok. Hancur ya, tadi sudah kosir menutup murka Allah Subhanahu wa taala, wasodaqatul alaniyah, dan sedekah terang-terangan. Jumat keliling ngasih korban terang-terangan. Hada bika wa ilaika, niatnya. Ingat, ada niatnya. Oh jangan opak masukin saja. Ada pahala Pak. Ada niatnya enggak? Bismillah, hada bika wa ilaika. Ini darimu dan aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, aku minta nambahnya banyak, tambah sedikit. Kan ini darimu ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Aku minta yang banyak ya Allah, nambah. Kata Pak Haji gitu, curang yang kasih tahu yang lain Bapak itu, biar enak gitu loh. Kalau pendapat kaya semua kan satu orang sapu kan gitu. Enggak punya gitu Pak. Amin ya Allah, amin. Ya. Jadi kalau sedekah yang sir rahasia untuk apa tadi? Menutup murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah yang terang-terangan menutup apa? Neraka. Kita takut neraka apa takut Allah? Mau? Kalau takut Allah tanya lagi. Mau masuk neraka? Tapi umat Nabi Muhammad jaminan Pak, gak ada yang masuk neraka selama-lamanya. Kenal gak? Yang jadi pertanyaan, kenal gak? Ini kan kita hanya ngaku Pak, kenalan Nabi Muhammad. Tapi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh gak tersetrum bagi kita. Hadirkan Nabi Muhammad saat sholat. Ketemu lagi ketika kita nggak punya setrum langsung kepada Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Setrumnya para sahabat, para ulama yang ada, yang membimbing kita, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Pak yang penting. Nanti gak akan, kita nggak butuh istri kita nggak butuh harta kita nggak butuh apa yang Allah titipkan kepada kita. Namun kita akan butuh yang namanya sedekah. Kita butuh yang namanya 1.000 rupiah, butuh yang 22.000 rupiah. Untuk apa Pak? Menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Dari suratul Azza, syarat cebok dengan batu itu ada 8. Syarat cebok menggunakan batu
ada 8. Yang pertama dengan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 ujung. Pertama menggunakan batu 3, kalau nggak ada kita gunakan 1 batu yang memiliki pojokan ada 3. Yang pertama. Yang kedua wa'ayyan kal mahal, yang kedua tidak pindah tempatnya, jadi keluarnya pipis. Ya jaddi, ya jaddi, ya jaddi, al-madad, al-madad, liwaladi zaini ghani. اذكر